Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Johannes Niko Saputra. Di sini saya kembali diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit sebagian dari firman Tuhan atau renungan pagi pada pagi hari ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam renungan paginya. Tapi sebelum itu, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini dalam belakang salib-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini semua berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kiranya juga berkati orang-orang yang mendengar renungan atau firman pada pagi hari ini Tuhan, agar firman yang hamba-Mu ini sampaikan bisa memberkati mereka semua Tuhan, dan bisa menjadi tema dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, hati kami telah siap, persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, baik, kita sudah berdoa. Jadi renungan pada pagi hari ini temakan tentang ambisi yang tak terkendali. Kursi-kursi di dalam pesawat terbang itu ternyata ada kelasnya. Mungkin teman-teman sudah tahu, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis. Karena memilih kelas ekonomi, ya kita harus siap menahan pegal di ruang gerak yang sempit. Sementara di kelas bisnis, kita melihat penumpang di depan sana bisa tidur nyenyak seolah di kamar sendiri. Kenyamanan seperti itu hanya bisa didapat karena ada uang lebih yang dibayarkan ke perusahaan penerbangan. Kita diingatkan, memang uang bukan segalanya, tetapi uang sering dikejar karena uang bisa membeli kenyamanan semacam itu. Ayo kita coba baca 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Di situ kisah tragis demi kekuasaan politis, bukan cerita baru setelah Raja Ahazia wafat. Oke, ibunda Raja Atalia naik tahta demi kekuasaan. Atalia membinasakan semua keturunan raja, termasuk berusaha membunuh cucunya sendiri. Ambisi kekuasaan bisa membuat orang gelap mata, lupa Tuhan, dan orang terdekat pun dikorbankan. Ketika ambisi kekuasaan sudah menguasai hati, maka ambisi itu sudah menjadi berhala di hati. Ketika kenikmatan duniawi sudah menggantikan posisi Tuhan di hati kita, kita pasti akan lupa diri. Jadi pada kisah ini kita diingatkan bahwa kehausan akan kekuasaan atau kekayaan itu membuat diri kita itu lupa akan posisi kita gitu. Kita akhirnya tidak mengandalkan Tuhan lagi, dan malah kita itu melupakan Tuhan, dan keinginan duniawi kita itu sudah menggantikan posisi Tuhan yang ada di hati kita. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa mungkin banyak pilihan salah yang sudah pernah kita buat karena ingin mengejar kenikmatan dan kenyamanan. Demi sebuah kenikmatan sesaat, keluarga, bahkan Tuhan pun dikorbankan. Demi sebuah posisi terhormat, kebenaran pun disingkirkan. Mari mengingat bahwa mengikut Tuhan, mau tidak mau, perlu disertai dengan keputusan, prioritas, dan nilai-nilai yang baru. Dengan mata gelap, kita tidak akan pernah bisa membuat pilihan yang benar. Tanpa berusaha melepaskan, sedikit pun kenyamanan itu tidak ada lagi tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Jadi, demi mengejar mimpi, kadang itu kita lupa kenyataan. Dan ketika kita mengejar ambisi, kadang kita lupa keadaan. Jadi pada kisah sang raja, ibunda raja dari Ahazia ini atau Atalia, kita sama-sama belajar bahwa jangan menjadi seperti Atalia yang haus akan kekuasaan, yang mengorbankan segala hal yang dimilikinya, termasuk keluarganya sendiri pun ia bantai gitu ya, demi ia mendapatkan kekuasaan yang kekal seperti itu. Jadi teman-teman, kita boleh memiliki ambisi, tapi jangan sampai ambisi itu tidak bisa kita kendalikan, malahan kita
dikendalikan oleh ambisi itu sendiri, sehingga kita melupakan adanya Tuhan, adanya keluarga, karena kita fokus akan ambisi kita. Kita melupakan segala hal yang telah kita miliki sekarang. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk bersyukur dan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya renungan yang bisa saya sampaikan bisa memberkati. Jadi sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu pada renungan pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami sama-sama mau belajar Tuhan, bahwa kami tidak mau dibutakan oleh ambisi kami sendiri Tuhan, bahwa kami tetap ingin untuk mengandalkan-Mu selalu Tuhan, dan tetap ingin percaya bahwa Engkaulah yang Sang Juru Selamat Tuhan, Engkaulah yang telah membuat rancangan terbaik untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk bersyukur akan keadaan kami apapun itu Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan sedikit kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi, sertai, dan juga jagai kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ajaran kami untuk selalu bersyukur senantiasa Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Nah, itu tadi kita sudah berdoa. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Kiranya firman Tuhan atau renungan pagi yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Semangat untuk menjalankan hari ini. Semangat Paskah juga, karena kita masih dalam pekan-pekan Paskah, karena sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi see you guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen Tuhan Yesus memberkati di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Bye-bye. God bless you all.